warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kesayangan, channel RN Plan N Cafe. Baik, pada pertemuan kali ini saya mau memberitahukan cara belah batang, yaitu belah batang pada bahan bonsai sancang yang ukurannya ini pendek, sahabat. Ukurannya pendek. Dan kenapa kita belah? Karena ini nanti tujuannya kan untuk formal. Tujuannya untuk formal dan untuk ukuran bonsai small. Nah, karena ukuran dari ini sendiri supaya lebih mengkerucut. Tujuannya untuk membesarkan ini batangnya yang ini, dan juga tujuan untuk bonsai yang beraliran formal atau informal, seperti itu, sahabat. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Jadi pertama, jangan dibelah dulu, kita tali dulu ujungnya ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok ditali? Supaya nanti kalau kita belah, tujuannya biar ndak kebabas, ndak terbelah jadi dua. Nah, seperti itu, sahabat. Meskipun cara belahnya dikeraskan nanti untuk nekannya itu sendiri. Nah, ini ditali yang rapat dulu. Jadi cara belahnya juga kita ambil di sela-sela akar-akar ini, sahabat. Jadi seperti ini ya, ambil di tengahnya. Nah, terus kalau batang besar kayak gini, kalau ditekan gini kan kita pastikan keras kan. Nah, kan sulit. Nah, apalagi diongkek-ongkek gini. Nah, kan masih sulit. Nah, langsung saja kita tekan pakai tangan gini. Ini ndak akan apa? Nah, ndak akan pecah. Nah, karena sudah kita tali. Meskipun nekannya ini dikeraskan, meskipun ditekan keras seperti ini. Nah, lalu kita ongkek gini. Nah, gini nggak akan pecah. Kalau nggak ditali pasti pecah ini. Nah, pada bahan ini saya mau belah jadi 8 saja, karena biasanya kan belah jadi 4, karena ini ukuran sudah agak besar ya. Gini. Harus simetris, sahabat. Nah, gini, nggak apa-apa, nggak akan amblas, pecahnya ini nggak akan amblas. Jadi diambil di sela-selanya ini. Nah, setelah sudah terbelah, setelah sudah dibelah-belah jadi 8, kemudian kita ambil yang bagian pinggir. Nah, ini kita ambil, usahakan jangan sampai amblas, pakai perasaan. Nah, gini, jangan terlalu ke tengah, jangan terlalu ke pinggir, karena nanti ini tujuannya kita apa? Nanti kita kasih kayu di sini. Jadi biasanya kan sahabat itu kan, teman-teman biasanya kan pakai ini. Nah, ini contohnya. Biasanya kan langsung gini, dikasih jeda di sini kan, di tengah ini. Biasanya kan gini. Nah,
Nah ini enggak seperti itu, karena ini batangnya sudah besar. Kita ambil tadi seperti tadi, nah, gini. Seperti ini sahabat. Jadi pakai perasaannya. Agak di apa ini, diongkek ya. Agak ditekan ke samping seperti ini. Nah, diambil pinggirannya saja. Yang sekiranya kambium itu ikut, dan juga kayunya ini juga ikut. Semuanya ya sahabat. Semuanya diambil. Nah, setelah semuanya sudah diberi jeda seperti ini, di ongkek ke samping, ditekan ke samping ini. Nanti ini diberi kayu atau apapun yang nantinya bisa untuk supaya apa ini membelah ya, agak mekar, tujuannya itu. Langsung kita ambil ranting kayu yang sekiranya kayu keras juga. Nah, ujungnya dilancipkan. Nah, seperti ini sahabat. Terus dipasang di sini yang tadi sudah kita belah. Gini sahabat. Terus dipotong. Nah, oke sahabat, jadi setelah dikasih ganjel, nah ini penampakannya. Ini sahabat penampakannya. Nah ini jadinya seperti ini. Nah lanjut kita tanam sudah. Nah jadinya seperti ini sahabat. Pasti ngepen nanti sudah. Dan ini ujungnya tidak mungkin pecah, soalnya sudah ditali seperti itu sahabat. Kalau sahabat-sahabat mungkin lebih mahir dengan caranya masing-masing ya tidak apa-apa. Ini trik saya dan saya hanya menge-share. Sekali lagi saya di sini tidak sok pinter dan sok jago, bukan tujuan untuk menggurui. Saya hanya menge-share pengalaman saya, menceritakan ini cerita saya, mana cerita kamu. Nah seperti itu sahabat. Nah ini jadinya seperti ini. Jadi lanjut kita tanam sahabat ya. Kita sudah siapkan medianya. Nah ini saya juga
pakai media full tai kambing, full pupuk kandang tai kambing yang masih baru, sahabat. Jangan kaget, karena sudah ada hasilnya, sahabat. Biasanya kalau teman-teman kan nggak berani bahan baru itu, jadi bahan yang baru tanam atau bahan dongkelan atau programan seperti ini kan banyak yang nggak berani. Kalau saya berani karena sudah lulus uji seperti itu. Nah, kenapa nggak berani? Ya awalnya saya juga nggak berani karena saya juga punya trik sendiri seperti itu untuk mengakali, seperti itu. Karena kalau bahan baru sendiri, bahan seperti ini kan cenderung gampang mati atau jadi bumerang nanti untuk bahan kita sendiri ini, bahan ini kalau langsung ditanam dengan media pupuk atau tai kambing yang masih baru ini, dan ini belum difermentasi, ini masih baru, ambil dari kandang, belum jadi tanah, belum jadi rabuk ya. Nah, seperti itu. Tapi saya caranya seperti ini, sahabat. Jadi ini kita tutup dulu pakai tanah dulu, sahabat. Nah, seperti ini. Ini punya tujuan tersendiri. Kenapa kok ditutup seperti ini? Nah, kita tutup dulu. Jadi tidak full ya. Polybag satu polybag ini tidak full tai kambing semua. Dan ini pakai tanah dulu, kemudian dikasih rataan seperti ini. Kasih rataan. Cara tanamnya seperti ini, sahabat. Nah, ini. Nah, dan tujuannya kenapa dipakai tanah, supaya kan tidak langsung makan atau mencari nutrisi ke tai kambingnya itu, sahabat. Dia nyari makannya ngasih ke tanahnya, dan seiring berjalannya waktu gas-gas yang ada di kotoran kambing tadi itu akan hilang dengan sendirinya karena sering kita siram. Nah, sudah selesai, sahabat. Jadi penampakannya hasilnya seperti ini. Nah, langsung kita siram setiap hari. Nah, jadi asam amonia atau amonia yang ada di terkandung dalam tai kambing sendiri ini yang masih baru tadi, ini akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Kalau akarnya nanti sudah nyampe di sini, akarnya ini nanti sudah nyampe dan kambium ini sudah mulai menutup, nanti akan ke sini kamera. Nah, ini. Nah, kalau sudah nyampe ke tai kambingnya, pasti ini akan berubah. Ada perkembangan dari daun sendiri ini. Nah, ini sudah kelihatan seperti itu, lebih ngejos. Contohnya ini, saya kasih contoh, ini sancang yang full tai kambing yang baru. Dulu caranya juga seperti itu, dulu dikasih tanah dulu, karena saya mau pakai tai kambing yang sudah fermentasi. Saya tidak punya yang sudah, karena tidak sempat ini karena tidak sempat, jadi punyanya ya ini, dan juga males juga ya mungkin, dan juga tidak ada waktu mungkin. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini, sahabat. Ini sudah pasti mekar nanti. Kalau nanti ini sudah menutup, nanti ini kita pecah lagi seperti itu, biar lebih mekar lagi, dan ganti polybag
yang agak besar atau media tanam yang lebih besar lagi, pakai bak atau pakai genteng seperti ini. Kalau enggak ada ya, kalau ya kita pakai bahan seadanya aja, kita pakai peralatan yang seadanya, yang penting hasilnya nanti. Seperti itu sahabat. Karena membonsai itu sendiri kenikmatannya ada di prosesnya. Soal hasil nanti itu rezeki Tuhan yang menentukan. Nah, mungkin cukup sekian berbagi pengalamannya pada sore hari ini. Tetap dukung channel kami Airplane and Cafe. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, like, komen, dan share-nya. Mungkin cukup sampai di sini dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.